Hui guys, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Masih pada melek aja malam-malam kayak gini? Paling cuman mantengin IG, kepo-kepoin orang sama scroll-scroll doang ya kan? Daripada kalian cuma scroll-scroll doang, mendingan kalian dengerin gue nih. Jadi tuh gue mau bikin review kajian gitu di sini, di mari. Kira-kira pada mau denger kagak ya? Ya, hitung-hitung buat reminder gue gitu yang suka lupaan. Habis kan kadang gue kalau denger kajian tuh cuman kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Kalian gitu juga enggak sih? Semoga enggak deh ya. Amin. Ya emang sih gue bukan makhluk yang bener-bener banget gitu. Apalagi ilmu, ilmu ini bener. Cuma kan kagak ada salahnya ya ngulang-ngulang ilmu. Ya kan kita tahu kalau manusia itu serba terbatas, termasuk kemampuan otaknya, apalagi kemampuan ngingetnya. Kecuali nginget kesalahan orang lain kali ya, baru tuh kagak lupa-lupa. Ya udah dah, kagak usah terlalu banyak berbincang-bincang. Kita langsung let's go on aja ke materinya. Kira-kira materinya apa ya? Geser dah. So guys, materi kali ini gue mau bahas tentang mengenali hawa nafsu. Ini gue pernah dengar di YouTube-nya Ustadz Felix pada tanggal 22 Mei 2020. So, di sini di buku catatan gue ini tertuliskan bahwa pemikiran manusia dipengaruhi oleh referensi-referensi yang dia dapat sebelumnya. Jadi, kalau referensinya baik, maka perilaku yang dilahirkan pun jadi baik. Kalau referensinya kurang baik atau buruk, maka perilaku yang tampak pun akan buruk atau kurang baik. Ya kan kita juga sering dengar ya, maksudnya pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, menandakan atau mengartikan bahwa sikap anak ya 11-12 sama sikap orang tuanya gitu. Walaupun ada yang nggak seperti itu sih, cuman seperti kita tahu, teori di sini menyatakan bahwa bisa jadi si anak itu mendapatkan referensi-referensi perilaku dari apa yang dicontohkan orang tuanya. Nah, referensi-referensi ini adalah sebuah dapur pemikiran. Referensi ini dimasukkan secara sadar oleh otak, terus bekerja secara otomatis dan merubah perilaku kita secara otomatis. Tuh, makanya penting banget referensi yang kita butuhkan itu benar-benar referensi yang bagus. Kalau misalnya kita maksudnya sering dengar motivasi, kajian, membaca buku yang baik, ilmu pengetahuan, so gue yakin lo nggak bakalan sebarbar itu gitu ya. Meskipun hawa nafsu cenderung selalu mengajak kepada yang tidak baik gitu. Nah, referensi ini juga menjadi batasan pemikiran. Kan manusia itu kan mempunyai keperluan dan keinginannya atau needs and wants. Nah, keperluan dan keinginan ini dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menuntut pemenuhan. Nah, tapi keduanya juga punya perbedaan. Ya, perbedaannya kalau keperluan itu doruriyah atau harus dipenuhi. Karena kalau keinginannya tidak dipenuhi, maka akan terjadi kerusakan atau merusak gitu. Kayak misalnya kita contohkan makan, minum, tidur, terus buang air. Itu adalah termasuk dari keperluan atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena jika tidak dipenuhi, akan merusak bagian dari tubuh kita. Sedangkan keinginan menuntut pemenuhan juga nih. Tapi pemenuhannya jika tidak dipenuhi, dia tidak akan merusak apa-apa gitu. Hanya kayak gelisah gitu-gitu deh. Nah, perbedaannya satu lagi, sesuai dengan kaidah ilmu ekonomi, kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas. Nah, sedangkan keinginan manusia itu yang tidak terbatas. Kalian tahu nggak sih sebenarnya pemicu semua masalah yang ada di dalam hidup kalian adalah needs and wants tersebut gitu. Nah, dalam Islam sendiri ada yang namanya istilah memanage needs and wants.
Dan bukan menghilangkan ya, catat, tapi memanagenya. Nah, ini menjadikan jarak antara identitas dan realitas. Jadi semakin besar jaraknya, semakin besar juga masalahnya gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita berangkat dari akar permasalahan dulu. Jadi, pemicu segala akar permasalahan adalah needs and wants. Nah, untuk penyelesaiannya gimana? Nanti kita sambung besok ya. Bye.